Saya cuman khawatir di lini belakang teman-teman. Tanpa kehadiran Jordi Amat dan Elkan Bagot, begitupun dengan Asnawi Mangku Alam, siapa kira-kira yang akan mengisi pos ini yang ditinggalkan oleh Jordi Amat dan Elkan Bagot? Halo Sobat Bola Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Oke, di video terbaru kali ini saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia. Di mana 2 hari lagi pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam akan dimulai. Dan lawan dari Timnas Indonesia itu Vietnam saat ini udah berada di Jakarta juga teman-teman. Tentunya Timnas Vietnam datang ke Indonesia tidak hanya ingin kalah dari Timnas Indonesia, tapi tentunya berharap bisa membawa pulang poin dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi Timnas Indonesia atau skuad dari Sintayong harus bisa memaksimalkan pertandingan besok di kandang, mengalahkan Timnas Vietnam, meskipun kita tahu ini akan menjadi pertandingan sulit karena kita tahu sendiri di beberapa tahun terakhir kita sangat sulit mengalahkan Timnas Vietnam. Meskipun kita mengalahkan Timnas Vietnam di turnamen Piala Asia, tapi pertandingan pada tanggal 21 nanti akan menjadi pertandingan yang berbeda menurut saya teman-teman. Jadi Vietnam akan datang ke Indonesia dengan semangat baru, dengan target baru. Jadi siapapun pemain-pemain yang dipercaya oleh Sintayong nanti turun menjadi starting line up Timnas Indonesia harus memberikan yang terbaik untuk menjegal Timnas Vietnam untuk mendapatkan poin dari kandang Timnas Indonesia, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno. Karena kita benar-benar butuh 3 poin di sini untuk memperbaiki peringkat kita di tabel klasemen sementara. Karena kita tahu sendiri Timnas Indonesia untuk sementara berada di dasar klasemen dengan mengoleksi 1 poin, 1 kekalahan dari Timnas Irak, 1 hasil imbang dari Timnas Filipina teman-teman. Jadi sangat-sangat penting untuk mengalahkan Timnas Vietnam besok untuk memperbaiki posisi Timnas Indonesia di tabel klasemen. Karena kalau kita kalah, ya mungkin peluang Timnas Indonesia untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia akan sangat sulit. Jadi tidak ada pilihan lain selain mendapatkan 3 poin di pertandingan melawan Timnas Vietnam untuk terus menjaga asa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia teman-teman. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan melawan Timnas Vietnam nanti atau bagaimana? Karena kalau menurut saya kita saat ini kekurangan pemain lini belakang. Karena Jordi Amat tidak bisa main, Elkan Bagot tidak bisa main, Yance Sayuri tidak bisa main, Asnawi Mangku Alam tidak bisa main. Makanya saya bilang tadi, siapapun yang mendapatkan kepercayaan dari pelatih untuk turun menjadi starting line up harus bisa benar-benar memberikan yang terbaik untuk mendapatkan 3 poin di pertandingan pada tanggal 21 teman-teman. Karena poin ini sangat penting, ini sangat-sangat penting untuk keberlanjutan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Karena kalau kita mampu mendapatkan 3 poin di sini, ya bisa saja kita juga bisa mendapatkan 3 poin di kandang Vietnam nanti. Karena kita udah punya pengalaman kembali mengalahkan Timnas Vietnam. Artinya sedikit banyaknya Vietnam udah terkena mental teman-teman. Apalagi banyak komentar-komentar dari medianya atau pemainnya sendiri bahkan menganggap bahwa ini kita akan melawan Timnas Indonesia apa Timnas Belanda sih. Itu tandanya bahwa pemain-pemain Vietnam sedikit ketar-ketir atau sedikit takut terhadap Timnas Indonesia dengan tambahan beberapa pemain diaspora teman-teman. Apalagi kita kembali kedatangan 2 amunisi baru, yaitu J.I. Jess dan Nathan Cho. Sayangnya 2 pemain lainnya itu Ratnar dan Tom Haye belum bisa memperkuat Timnas Indonesia. Mudah-mudahan di pertandingan berikutnya ketika menghadapi Timnas Vietnam di kandang, 2 pemain ini juga udah bisa bergabung dan memperkuat Timnas Indonesia. Karena ini sangat penting pertandingan ini, apalagi 4 negara ASEAN ini menurut saya saat ini sedang berburu atau berlomba untuk masuk ke Piala Dunia. Di antaranya Timnas Indonesia, Vietnam,
Thailand, dan timnas Malaysia. Mereka pun juga melakukan berbagai inovasi untuk mencapai targetnya masuk ke Piala Dunia. Banyak juga melakukan melakukan naturalisasi pemain seperti Malaysia, Thailand, begitupun Vietnam. Vietnam juga berencana untuk melakukan naturalisasi, tapi ya mungkin dia tidak bisa mendapatkan pemain-pemain yang bagus seperti layaknya timnas Indonesia, pemain diaspora Indonesia. Makanya ada komentar pemainnya yang sedikit tidak lucu menurut saya, karena ini berbau-bau mengejek atau PS War teman-teman, karena menganggap bahwa kita akan melawan timnas Indonesia atau timnas Belanda. Tapi saya yakin di pertandingan pada tanggal 21 nanti pemain-pemain ini akan dibungkam oleh pemain-pemain timnas Indonesia, dan harapan saya kita bisa menang bukan hanya dengan 1 gol, tapi kita bisa mencetak lebih dari 2 gol ke gawang timnas Vietnam besok. Meskipun saya menganggap besok akan menjadi pertandingan yang berat, karena ya sekali lagi Vietnam tentunya datang ke Indonesia bukan hanya untuk kalah, tapi tentunya mengincar juga poin maksimal untuk dibawa pulang ke timnas Vietnam. Karena ya seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa kalau timnas Vietnam mampu mengalahkan timnas Indonesia, tentunya akan semakin memperbagus posisinya di tabel klasmen, karena udah mengoleksi 6 poin. Sementara kita masih mengoleksi 1 poin. Jadi amit-amit lah. Saya berharap timnas Indonesia besok benar-benar bisa mengalahkan timnas Vietnam. Tidak ada kata lain, harus bisa mengalahkan timnas Vietnam untuk mendapatkan 3 poin teman-teman. Tapi ya tentunya ini tidak mudah. Jadi sekali lagi, siapapun yang mendapatkan kepercayaan dari Sinteyong untuk turun menghadapi timnas Vietnam harus bisa memberikan yang terbaik. Saya cuman khawatir di lini belakang teman-teman, tanpa kehadiran Jordi Amat dan Elkan Bagot, begitupun dengan Asnawi Mangku Alam, siapa kira-kira yang akan mengisi pos ini yang ditinggalkan oleh Jordi Amat dan Elkan Bagot? Sementara kita udah tahu bahwa Jordi Amat, Elkan Bagot sudah sering bermain bersama timnas Indonesia. Jadi secara komunikasi udah lumayan lah dibanding pemain-pemain baru seperti J.I. Jazz ataupun Nathan Cho. Jadi itu yang membuat saya khawatir. Ada sedikit kekhawatiran di lini belakang timnas Indonesia. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi, dan pemain-pemain yang turun menggantikan posisi dari Jordi Amat dan Elkan Bagot besok ya bisa memberikan yang terbaik dan bisa meredam serangan-serangan yang ditampilkan oleh timnas Vietnam. Karena saya juga percaya bahwa Vietnam juga bisa merepotkan pertahanan timnas Indonesia. Sekali lagi, meskipun ini pertandingan sulit, tapi saya yakin timnas Indonesia akan memenangkan pertandingan ini. Dan menurut teman-teman semua, berapa kira-kira skor yang akan tercipta di pertandingan besok melawan timnas Vietnam, dan siapa yang akan mencetak gol di pertandingan melawan timnas Vietnam? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.